satu describe foto yang kita tunjukin juga ke Lukman ya. Ini foto yang sempat bocor juga. Ini pada saat dia menjalani perawatan yang diduga ya. Ini pada saat dia masuk ke dalam perawatan yang lebih intensif. Ini orang bertanya-tanya, ini benar nggak sih? Apa yang memang sengaja dibuat ini untuk lari dari masalah? Enggak ada. Itu betul. Betul. Itu betul Medina. Saya nggak mendampingi di sana waktu itu, tapi itu benar. Betul, kamu tidak mendampingi. Kamu lihat foto ini dari mana? Saya lihat dapat dari siapa ya? Dari teman, dari Maci kalau nggak salah. Apa reaksi kamu ketika melihat? Sedih. Ini mancing terus ini. Sedih lah. Apalagi kamu nggak di sana, nggak mendampingi, dan kamu tahu berat yang dia. Berat. Sejak kapan sih sebenarnya dia lebih berat kondisi mentalnya? Jadi dari yang saya pengalaman pelajarin ya, itu sangat bergantung sekali dengan lingkungan. Ya. Ada masalah apa yang menekan dia, itu berpengaruh. Termasuk itu masalah bisnisnya. Bisa masalah bisnis, masalah tekanan permasalahan, dan itu bisa menjadi kambuh dan bisa menjadi dan bereaksinya itu berbeda dengan orang yang normal. Ketika dia bereaksi itu ya dia bereaksinya bisa ada di situ. Saya lihat ada ciri-cirinya, dia mudah marah, mudah depresi, mudah untuk mengakhiri semua ini dengan ini, mengambil keputusan yang salah semua. Ini memang benar-benar harus dijaga sekali. Jaga sekali. Masih ada proses hukum. Apa rencana untuk selanjutnya sidang dari pihak? Baik, Mbak. Insya Allah besok itu acaranya adalah pledoi, yaitu nota pembelaan dari tim kuasa hukum. Tapi Medina juga selaku terdakwa menyiapkan sendiri pledoi yang akan dibacakan ya. Mungkin kalau ini. Insya Allah seperti itu. Medina yang akan membacakan. Ya, Medina sendiri yang akan membacakan. Kita belum tahu sih, mungkin ya. Mungkin. Masih akan kontrol dulu apakah dia dalam keadaan yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan dia bacakan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk rencana besok? Iya, untuk nomor perkara 552 dan 553, insya Allah kami akan kejar besok sih. Besok ya. Jadi kita lihat untuk memang Senin sama Kamis kejar terus. Iya. Jadi masih ada pembelaan dalam bentuk mengajukan pledoi dan rencananya ada rencana Medina sendiri yang akan membacakan pledoinya, tapi dilihat dulu begitu ya. Tapi ya masih terus berjuang tadi. Juga tetap dari kami juga tetap dibacakan. Oke. Yang berikut tadi yang masalah kasus lain lagi itu gimana? Ada komentar? Yang mana? Yang Uci. Yang masih membuka, dia kan di media bilang masih membuka, asal kembalikan uangnya, nggak boleh nyicil. Kita nggak tahu ya. Hari ini adalah anugerah, hari besok kan misteri. Oke. Kita berdoa besok adalah yang baik lah. Kalau memang ada mediasi, kalau masih bisa dimediasi berarti mudah-mudahan dilancarkan gitu komunikasinya. Insya Allah. Lukman, terima kasih. Mbak, terima kasih atas informasinya. Nah, habis ini kita bintang tamu ada 2. Yang berikut ini teman kuliah ya? Teman kuliah. Ada Zizi Syahab. Kita lihat profilnya berikut ini. Zizi Syahab, model, penyanyi, dan artis berusia 34 tahun ini pernah berperan dalam sinetron Love tahun 2000 sebagai Stevie. Perempuan yang sudah 11 tahun menikah dengan Prabu Revolusi, presenter berusia 42 tahun ini awalnya saling kenal karena masuk grup percakapan yang sama, kemudian berpacaran selama 6 bulan, dan sekarang telah dikaruniai 2 anak bernama Fauzi Kalev dan Lucky Karim. Kalev berusia 10 tahun yang lahir secara prematur ini sempat mengalami keterlambatan berbicara dan sempat ditolak beberapa sekolah, namun berbicaranya telah lancar di usia 5 tahun. Pasangan yang rumah tangganya jarang terkena gosip miring ini memiliki hobi lari dan tergabung dalam komunitas lari hingga mengikuti turnamen Tokyo Marathon sejauh 42 km pada 2019. Benarkah Zizi pernah menuntut anak untuk bisa berbagai bahasa hingga sang anak mengalami speech delay? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Zizi Syahab. Kemarin dia posting ada sesuatu yang kita mau tunjukin juga ya. Dia kepikiran waktu main sinetron ya, Luf. Ya. Itu umur berapa? Itu umur 13. 15? 12-13. Oke, coba kita lihat. Zizi waktu umur 12-13 dan kita suruh rek ke adegan. Aduh, suami kamu udah lihat itu belum? Udah. Apa komentarnya? Geli ya. Coba rek ke adegan, kalau sekarang masih geli ya. Oke, silakan aku jadi teman di sebelah itu ya. Baik ya. Heh, nggak mungkin Ferry mau jalan sama kamu. Kamu tuh ditolak.
3 kali mentah-mentah sadar pulang ke rumah. Kok suaranya udah nggak serak, Bu? Iya. Itu begadang kayaknya ya? Kayaknya pulang pagi sih itu. Oh, lagi puber kali, lagi perubahan suara. Iya benar puber. Kamu lihat itu sendiri, kamu kan sempat komen katanya, aduh, ngimpi apa? Geli, kamu sendiri gitu? Iya, karena di situ tuh aku karakternya centil kan. Centil, pecicilan, judes. Dulu tuh kayak aku nggak acting, Kak. All out banget. Nggak acting ya? Jadi itu Nggak aslinya kamu acting, berdua. bener. Ini ada foto-fotonya nih pemain sinetron Love yang dulu dan sekarang udah jadi apa? Oh, ini ada Dulu. Mas Solar gitu ya. Terus ada lagi berikutnya. Oh, Iya. Lia Waode. Hits ya. Hits. Lanjut berikutnya siapa lagi? Ada lagi. Saya. Ini. Beda ya setelah 12 dan umur. Auranya beda. Auranya beda. Komentar netizen, coba kita baca komentar netizen punya sinetron sore zaman SMP ini ngarepin happy endingnya. Ferry sama Stevie kamu ya. Lanjut. Sekarang 36 tayang tiap Rabu, jamnya itu lo yang deket dengan jam berangkat kursus bahasa Inggris. Iya, bener. Nah, memori ya zaman dulu ya. Semuanya udah pada punya anak nih ya. Sekarang udah umur 36. Ya, berasa tua nggak sih kalau tontonan SD tuh kayaknya kan? Ya Gimana ampun, kan udah sekarang? masih SD loh. Merasa mature. Dia udah punya anak sekarang ya. Dan kemarin juga kamu sharing mengenai anak kamu gitu yang nggak sempat mengalami speech delay ya. Speech delay. Udah umur 5 tahun gitu. Ada postingannya, coba kita baca postingannya. Ini aduh, haru biru sekali loh. Iya. Aduh, mami udah nangis duluan nih. Anak luar biasa ini mengajarkan aku tentang sabar dan tawakal. Dari lahir anak ini udah berjuang dengan kondisi prematur 36 minggu, beratnya 1,9 kilo. 1 minggu di NICU. Alhamdulillah kuat. Dan masih berjuang lagi karena speech delay dan juga sempat ditolak beberapa sekolah karena dianggap tidak mampu begitu ya. Ya. Itu benar, salah satunya karena orang tuanya pengen ngajarin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh. Jadi dia bingung, akhirnya dia diem aja deh gitu. Bingung bahasa. Iya, jadi sebenarnya aku sama Mas Prabu itu sepakat untuk ngajarin anak ini multi language dari kecil. Jadi ternyata memang setiap anak itu kan kapasitasnya beda-beda. Dan ternyata dia mungkin agak kesulitan di situ. Jadi kita ajarin dia untuk bahasa Inggris di rumah, di sekolahnya ternyata bahasa Indonesia waktu pas dia PAUD itu. Oke. Dan akhirnya dia bingung. Jadi pas di sekolah dia diam nggak mau ngomong karena dia bingung mau ngomong apa. Oh, oke. Sampai akhirnya aku bawa ke psikolog anak, bawa ke apa namanya di terapi juga dan ternyata nggak ada masalah, tidak ada kelainan, tidak ada autisme. Jadi bukan speech delay sebenarnya. Bukan, jadi memang dia telat berbicara karena dia bingung harus bicara apa. Takut salah. Takut salah, sampai akhirnya kita sepakat untuk oke, dia pilih mana bahasa yang dia lebih suka dan dia kuasai. Akhirnya apa? Bahasa Inggris, lebih mudah dipelajari. Jadi ada pilih sekolahnya pun yang bahasa Inggris. Yes. Dan sekarang menjadi anak yang kritis banget gitu. Banget segala macam ditanya, sampai masalah Big Bang teori, black holes ditanya sama dia, Kak. Sampai Itu ibunya jawabnya gimana? tanya Dedi. Terus dedinya gimana? Dijawab. Oh, dijawab. Dedinya Nyambung. buka-buka dulu ya. Oh, gitu. Wow, gitu ya ternyata ya. Ya itu ya memang kadang orang tua tuh maunya apa sementara lupa bahwa Apalagi anak anak pertama kan, Kak, kita masih belajar banget. Orang tua selalu ambisius kan. Yes, ya. bener. Orang tua tuh kenapa nggak ada sekolahnya ya? Kayaknya Nah. anak itu yang ngajarin kita. Betul. Betul. Oke, Q&A. Coba kita baca Q&A pertanyaannya. Kak Sisi, kamu kan sama suami sama-sama suka lari maraton, bahkan ikut beberapa pertandingan di luar negeri. Ya, ada budget khusus gitu nggak sih untuk olahraga ini? Ada nggak sih? Karena Ada. nabungnya ada ya. Kalau Itu di luar. demi apa sih? Demi medalinya yang kadang lucu-lucu itu ya? Atau emang target harus memenuhi semua tuh? Iya, target iya, terus medalinya juga, karena akhirnya kita koleksi kan. Terus emang udah jadi passion sih sekarang, jadi udah suka. Kalau nggak lari apa sih yang kamu rasakan? apa ya, udah edik kali Edik, ya sama kan? lari ini. Jadi kalau nggak olahraga atau nggak lari itu uring-uringan. Serius? Serius. Atau hanya alasan doang? Enggak, beneran. Beneran. Dan untungnya kita berdua sama nih. Oh, Dua-duanya suka passionnya. lari, suka jalan-jalan. Jadi akhirnya keluar negeri, tujuannya adalah lari. Habis itu jalan-jalan? Betul. Nah, habis lari, jalan. Oke. Yes. Ada budget khusus? Target selanjutnya kemana, Bu? Istanbul Marathon November. Istanbul. Tahu kan tiket sekarang naik ya? Tahu. Tahu ya kan? Yang dulu berapa itu udah dapat bisnis kelas, sekarang Sekarang ekonomi cuman one way. Transitnya 12 jam, jangan sedih, curhat lama-lama. Udah sampai berapa persen tabungannya? Ya Allah, sedih, ntar kita bahas ya. Setelah yang berikut ini tetap di Rumpi Indo Musik.